Dalam hukum internasional, tragedi Gaza menunjukkan pelanggaran jelas terhadap hak hidup sebagaimana tercantum dalam Unduhan Pasal 3 dan ICCPR dalam Pasal 6. Kedua instrumen ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan dan perlindungan dari tindakan yang mengancam keselamatan mereka. Karena itu, serangan yang menewaskan warga sipil atau dilakukan tanpa dasar yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap HAM internasional. Konvensi Jenewa IV juga memberikan aturan tegas mengenai perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik. Pasal 27 menuntut perlakuan manusiawi dan penghormatan atas martabat warga sipil, sedangkan pasal 32 melarang segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau pemusnahan mereka. Selain itu, blokade terhadap air, listrik, dan bantuan kemanusiaan, serta serangan di wilayah padat penduduk dapat termasuk dalam kategori collective punishment yang dilarang oleh pasal 33 karena menghukum seluruh populasi tanpa alasan individual. Di tingkat penegakan hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional berwenang menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa isu Gaza bukan sekedar persoalan kemanusiaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam sistem hukum internasional. Dalam Islam, hak hidup atau hak al-hayah adalah hak yang paling dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Makna ayat ini sangat relevan dengan kondisi Gaza, karena penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran rumah, dan hilangnya rasa aman jelas melanggar prinsip syariat yang bertujuan menjaga jiwa sebagai inti dari maqasid al-syariah. Islam juga mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama, ditegaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut. Allah mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling menindas. Ketika ayat ini muncul, kita bisa melihat bahwa pelanggaran yang terjadi di Gaza bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran hak al-din, yaitu hak beragama. Hal ini terlihat dari tempat ibadah yang dihancurkan, warga yang tidak dapat beribadah dengan aman, hingga serangan terhadap sekolah Quran, ulama, dan lembaga keagamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan keras dalam hadis Sahih Muslim. Siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa merampas hak orang lain, baik hak hidup, tanah, perlindungan maupun hak beribadah adalah bentuk kezaliman besar dalam Islam. Karena itu, seluruh tindakan yang dilakukan terhadap rakyat Gaza jelas melanggar maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, apa yang terjadi di Gaza bukan hanya krisis di satu wilayah, tapi menjadi cermin sejauh mana dunia benar-benar memegang prinsip kemanusiaan. Jika standar hukum internasional dan nilai HAM bisa dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Gaza, melainkan juga masa depan kemanusiaan secara global itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin minta waktu Bapak sebentar buat wawancara terkait kondisi di Gaza. Yang pertama, bagaimana Bapak memandang kondisi krisis kemanusiaan di Gaza saat ini, terutama terkait dampaknya terhadap warga sipil? Dampaknya terhadap warga sipil ya. Kondisi di sana ya sangat memprihatinkan. Yang pertama ya karena warga sipil terdampak atas kegiatan perang yang dilakukan antara Israel dan juga pihak Hamas ya. Dan juga warga sipil di sana juga sangat kehilangan haknya begitu besar, banyak hilang haknya, di mana hak hidup, mempertahankan rumahnya dan segala macam, mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka sangat sangat tidak mendapatkan itu gitu. Jadi warga sipil sana perlu bantuan sebenarnya di sana ya. Mulai dari Israel yang memblokade bantuan-bantuan yang masuk untuk membantu warga Palestina itu tidak tersalurkan ke sana. Jadi sangat konflik sekali ya di sana ya. Karena seharusnya warga sipil itu kan bebas dari segala tindakan yang dilakukan antara Israel dan juga organisasi Hamas, tapi kenyataannya yang kita lihat malahan mereka yang menjadi korbannya begitu. Sedangkan
kita tahu bahwa pihak Hamas itu hanya sedikit sekali gitu yang menjadi korban, malahan masyarakat sipil yang banyak menjadi korban dari penyerangan yang dilakukan oleh Israel. Dan kita tahu ya, kalau misalkan peperangan itu tidak boleh menyerang warga sipil dan juga menyerang tempat-tempat yang memang bebas dari peperangan seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, pelajaran moral dan hukum apa yang paling penting untuk dipahami dari tragedi Gaza, khususnya terkait komitmen dunia terhadap perlindungan HAM? Kalau misalnya menurut Bapak ya, yang pastinya kita harus mengetahui betul gitu loh tentang hukum-hukum yang diatur baik itu secara nasional maupun internasional. Jadi kalau misalkan dalam hal pembelajaran yang harus diambil, yaitu tadi kita harus setiap tingkah laku kita itu harus berdasarkan HAM gitu loh. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pesan Bapak untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat agar tetap memiliki kepedulian terhadap isu keadilan dan kemanusiaan global seperti yang tercermin dari Gaza? Supaya kepedulian itu kita lihat bahwa yang terdampak di sana itu adalah saudara-saudara kita seperti ya. Bagaimana kita umat Islam, kita seagama, semuslim itu adalah saudara seperti itu. Nah, jadi kita anggap bahwa mereka di sana itu adalah keluarga kita gitu loh. Jadi supaya kita paham apa penderitaan di sana yang terjadi, maka kita anggap di sana itu saudara kita yang perlu bantuan, yang perlu dukungan, yang perlu doa dari kita gitu agar mereka terbebas dari kesengsaraan yang mereka alami sekarang. Kemudian juga pesan Bapak berikan juga dukungan, bisa juga kita analisis dalam hal tulisan-tulisan kita gitu loh, dalam hal menyangkut hukum internasional. Itu kan sedikit sekali ya kita melakukan penelitian-penelitian tentang itu, terdapat hak yang memang harus diperjuangkan di sana dan mari kita suarakan itu. Itu sih Bapak. Dan sudah selesai juga. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik di Gaza jauh melampaui batas kemanusiaan. Bahkan bagi saya ini bukan lagi konflik, melainkan usaha penghapusan etnis secara massal. Berbagai pelanggaran aturan perang internasional adalah bukti betapa tidak berkemanusiaannya Israel di tanah Gaza. Dan dunia seakan diam, tak memberikan hukuman atas tindakan melampaui batas itu. Sehingga yang dirasakan rakyat Gaza saat ini bukan hanya penderitaan, melainkan juga ketidakadilan. Gajah mengajarkan bahwa kemanusiaan bukan hanya ikut bersedih, tetapi juga berani peduli ketika adanya ketidakadilan. Semua manusia berhak memiliki rasa aman dan hak hidup, tanpa pengecualian. Maka dari itu, memperjuangkan keadilan untuk gajah berarti menjaga nilai kemanusiaan tetap bersama. Kemanusiaan itu bukan soal dari negara mana kita berasal atau dari agama apa kita datang. Dalam kasus Gaza, saya merasa keadilan itu bukan sesuatu yang bisa ditunda. Ketika hukum internasional dilanggar berkali-kali, tapi dunia hanya mengecam tanpa tindakan yang berarti. Menegakkan keadilan untuk Gaza itu bukan sekedar solidaritas politik. Itu adalah upaya menjaga agar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang kita pelajari selama ini tetap punya makna. Menurut saya, kemanusiaan dan keadilan di Gaza sampai sekarang belum terwujud. Padahal kemanusiaan berarti melindungi hak hidup warga sipil, sedangkan keadilan berarti adanya pertanggungjawaban hukum atas adanya setiap pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional. Jika kita tidak bisa melakukan aksi, maka doa dan empati pun adalah bentuk kepedulian. Kita peduli karena kita punya hati. Sebagai mahasiswa, saya melihat kasus Gaza sebagai ujian paling nyata terhadap arti kemanusiaan dan keadilan. Krisis di sana, jutaan warga sipil terlantar, rumah hancur, akses pangan, air, dan layanan medis nyaris hilang. Menunjukkan bahwa kemanusiaan berarti memberikan perlindungan dan harga diri bagi setiap manusia tanpa pandang suku, agama, atau politik. Keadilan berarti menolak normalisasi kekerasan, menuntut perlindungan hak asasi, dan menunjukkan solidaritas nyata. Kita sebagai generasi muda adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk menuntut agar penderitaan itu tidak terabaikan.
Kasus Gaza menunjukkan bahwa keadilan dan kemanusiaan belum sepenuhnya ditegakkan. Banyak warga sipil yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan, rasa tidak aman, kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, serta rusaknya fasilitas-fasilitas umum yang seharusnya mereka gunakan untuk kelangsungan hidup. Keadilan seharusnya melindungi hak setiap manusia untuk hidup aman dan damai, sedangkan kemanusiaan menuntut rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Dalam pandangan Islam, konflik Gaza juga bertentangan dengan maqasid al-syariah, khususnya dalam hifz an-nafs, karena kekerasan terhadap warga sipil merusak nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdiri untuk menjadi suara keadilan dan kemanusiaan bagi Gaza.